alat yang sangat penting dalam suatu sistem pengukuran. Salah satunya adalah spektrofotometer. Atom-atom netral dalam keadaan uap akan menyerap energi atau radiasi, di mana energi yang diserap sebanding dengan jumlah atom-atom yang diserap oleh energi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan SSA. Yang pertama adalah untuk menentukan kadar konsentrasi dari unsur metalik untuk kepentingan medis dalam pemeliharaan kesehatan, seperti kalsium, dan yang kedua adalah magnesium, dan yang ketiga adalah tembaga. Nah, dan yang kedua kegunaan dari SSA ini adalah untuk menentukan apakah obat-obatan terapeutik bertingkat seperti litium telah dicapai dalam darah, dan juga dapat mendeteksi kuantitatif kadar dalam logam, penentuan kuantitatif kadar racun pada logam. Nah, yang ketiga ini adalah dimana fungsi SSA ini untuk analisis kuantitatif logam alkali dan logam alkali tanah yang seperti pada gambar berikut ini. Ini adalah contoh dari logam alkali dan alkali tanah yang akan dianalisis dengan menggunakan SSA. Gangguan spektrum, yaitu gangguan yang terjadi jika serapan atom yang dianalisis gelombang tinggi dengan garis spektra lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari SSA, yaitu yang pertama ada sumber radiasi resonansi, di mana sumber radiasi resonansi yang digunakan adalah lampu katoda berongga. Yang kedua ada atomizer yang terdiri atas nebulizer, spray chamber, dan burner, di mana nebulizer berfungsi untuk mengubah larutan menjadi aerosol, spray chamber berfungsi untuk membuat campuran yang homogen, dan burner tempat terjadinya atomisasi. Yang ketiga ada monokromator yang berfungsi untuk memisahkan radiasi resonansi yang telah mengalami absorpsi. Yang keempat ada detektor yang berfungsi untuk mengukur radiasi yang ditransmisikan oleh sampel. Yang kelima ada recorder sebagai sinyal listrik yang dapat menggambarkan secara otomatis kurva absorpsi. Yang keenam ada lampu katoda sebagai sumber cahaya pada SSA. Yang ketujuh ada tabung gas tempat berisinya gas asetilén. Yang kedelapan ada ducting merupakan bagian dari celah asap. Yang kesembilan ada kompresor untuk mensuplai kebutuhan udara. Dan yang terakhir adalah tempat buangan pada SSA yang diletakkan terpisah pada SSA. Menjelaskan tentang kekurangan dari spektrofotometer serapan atom, yaitu 1. Hanya dapat menganalisis logam berat dalam bentuk atom-atom. SSA menganalisis logam berat dari atom-atom karena tidak berwarna. 2. Sampel yang dianalisis harus dalam suasana asam, sehingga semua sampel yang akan dianalisis harus dibuat dalam suasana asam dengan pH antara 2-3. 3. Biaya operasional lebih tinggi dan harga peralatan yang mahal. 4. Dibutuhkan suatu lampu katoda sebagai sumber nyala untuk setiap unsur. 5. Ditemukan banyaknya gangguan spektral, kimia, dan fisika. Kelebihan spektrofotometri serapan atom. Yang pertama, memiliki kepekaan yang tinggi karena dapat mengukur kadar logam sehingga konsentrasinya yang kecil. Kedua, memiliki selektivitas yang tinggi karena dapat menentukan beberapa unsur sekaligus dalam suatu larutan sampel tanpa perlu melakukan proses pemisahan. Ketiga, ketepatannya yang cukup baik meskipun syarat yang diperlukan itu begitu sederhana, tetapi hasil pengukuran yang diperoleh sangat teliti
sehingga dapat dibuat sebagai dasar untuk pembuatan kurva kalibrasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Prinsip kerja spektrofotometri serapan atom. Untuk menganalisis sampel harus diaktifasi. Sampel harus diterangi cahaya yang ditransmisikan akan dibaca oleh detektor tertentu. Sebuah sampel cair akan berubah menjadi gas atau melalui tiga langkah. Yang pertama ada desolvation atau pengeringan. Pelarut menguap, sampel mengering. Yang kedua itu ada penguapan. Sampel padat berubah menjadi gas. Dan yang ketiga ada atomisasi. Senyawa gas akan berubah menjadi atom